Dan lagi-lagi memasuki tahap Armageddon juga pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Dimulai D4 dan kuda ke F6, kita lihat waktu dari Magnus lebih banyak dibandingkan hitam. Dengan konsekuensi apabila masih imbang, hitamlah yang memenangkan permainan. Pion ke C4 dilanjutkan Magnus Carlsen. Pion ke E6, apabila kuda ke C3 tentunya mengundang Nimjo Indian, tetapi kuda ke F3 anti Nimjo Indian. Maka pion ke D5, G3 mempersiapkan fianchetto, gajah ke E7, gajah ke G2, sehingga di papan juga bertranspos menjadi pembukaan Katalan. Rokade berlanjut, menteri ke C2 terlebih dahulu. Pion ke C5 mendobrak petak sentral, maka pion memukul pion, pertukaran terlebih dahulu menteri melakukan skak, kuda menutup sehingga saat ini kuda sudah menghalangi menteri mensupport pion, pion menerima pion, rokade pengamanan masing-masing sudah mengamankan raja. Menteri menerima pion C5 dan gajah ke E3 mengancam menteri juga di sini sudah menghubungkan benteng satu sama lain. Menteri menghindar menyelamatkan diri ke H5 dan kuda ke-4 berlanjut. Selain membuka, menteri mengancam pion menawarkan kuda. Gajah ke D7, manuver ke depan ke petak C6, maka menteri menerima pion. Dilanjutkan kuda menerima kuda, menteri menerima dan gajah ke C6 mengancam juga menteri mengambil alih diagonal. Menteri ke E5 menuju endgame menawarkan endgame. Maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh hitam di dalam posisi seperti ini? Tentunya selama taktik sederhana gajah memukul kuda mengurangi defender terhadap menteri, sehingga tidak mungkin gajah memukul gajah karena menteri memukul menteri. Maka menteri memukul menteri saat ini, gajah menerima apa konsekuensinya? Tentunya membuka diagonal, gajah memukul pion B7 mendapatkan benteng kualitas. Kuda ke D7, maka gajah memukul benteng, pertukaran dan kita lihat akan bersaing benteng dengan kuda dan gajah ke depan. Bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan? Ia pion ke F3 membuka ruang bagi raja ke depan, manuver ikut membantu permainan di petak F2, di mana pada endgame raja ikut membantu permainan. Kuda ke B6 dari Ian Nepomniachtchi manuver ke depan ke petak C4, benteng ke C1, pion ke F6, begitupun dengan hitam membuka ruang bagi raja juga mensupport pion ke G5. Gajah ke C5 dilanjutkan menawarkan gajah, ditolak gajah mundur ke D8. Benteng ke D1 menekan gajah ke depan. Gajah ke E8 langsung mundur sebagai juga pertahanan. B3 dilanjutkan, raja ke F7, maka raja ke F2, dan kuda ke D5 sentralisasi kuda. Pion ke 4 mengusir kuda, kuda mundur ke E7, benteng ke D6 saat ini, di mana ke depan menumpuk benteng, mencoba juga memantau pion atau baris ke-6. A5 berlanjut counter attack teman-teman, karena pion sudah melaju ke A5 meninggalkan juga petak penting B6 sehingga gajah ke B6. Saat ini diterima pertukaran gajah mukul gajah skak, benteng menerima, ke depan juga dapat menumpuk benteng tentunya dengan juga mengepin kuda terlebih dahulu, maka benteng ke A7 langsung juga melindungi baris ke-7. Benteng ke C5 berlanjut mengancam pion, gajah ke D7, raja ke E3, dan kuda ke C8 mengancam benteng. Benteng ke B8, kuda ke D6 saat ini, pion ke F4, dan H6 berlanjut. G4, dilanjutkan raja ke E7 mensupport juga ke depan kuda dan gajah supaya benteng bisa berpindah. H4 dimainkan, kuda ke E8, G5 saat ini, pertukaran pun terjadi teman-teman, dan kuda ke D6 berlanjut kembali. Karena apa? Hitam hanya butuh imbang memenangkan permainan. Kita ingat ini Armageddon. Raja ke F4, kuda ke F7, G6 saat ini, kuda ke D8 membawa gajah ke depan. E5, betul saja gajah ke E8, raja ke G5 saat ini, dan benteng ke D7 mencoba ke depan melakukan simplifikasi. Benteng ke A8, dilanjutkan benteng ke D2 mengancam pion, di sini benteng melakukan skak. Apa yang terjadi jika misalkan benteng menerima pion? Masalahnya kuda ke C6 teman-teman. Target yang dimainkan oleh hitam adalah imbang. Di sini kita lihat mengancam pion ke depan, benteng tidak bisa melakukan skak karena kuda ini. Benteng misalkan kembali, gajah ke D7, A4 misalkan untuk promosi, maka benteng ke F2, A5 dilakukan skak. Di sini kita lihat apabila berpindah ke G4, kuda menerima pion tempo skak. Raja ke H4 opsi terbaik, kuda tetap menerima pion. B4, di sini kuda menerima pion skak. Raja juga berpindah, pertukaran benteng. Gajah ke C6 mengancam benteng juga menguasai ke depan, menghentikan juga pion promosi, dan ini pun komplit sebanding. Dan tentu ketika sebanding teman-teman, hitamlah yang memenangkan permainan.
Oleh sebab itulah ditolak oleh Magnus Carlsen tidak menerima pion, tetapi melakukan skak. Gajah menutup benteng ke A7 saat ini, maka benteng ke D5 mengancam pion ke depan tetap juga menambah support terhadap gajah. Raja ke F4, Raja ke E8 melepaskan juga pinan, gajah ke depan bisa berpindah. Benteng ke A8 mengepin kuda, Raja ke E7 kembali, maka dilakukan repetisi dengan senang hati. A3 saat ini, di mana Magnus Carlsen dalam posisi wajib menang. Dilakukan skak, Raja ke F3, benteng ke D5 saat ini kembali teman-teman. Lagi-lagi untuk kembali adalah sebuah pilihan, tetapi Raja ke G3 mencoba mengambil ruang bagi Magnus, maka dilakukan skak saat ini. Lagi-lagi dilakukan skak dan kembali ke D5. Raja ke-4, maka kuda aktif mengancam benteng. Benteng melakukan skak, Raja ke E7, benteng ke G8 mengancam pion. Maka langkah menarik, benteng menerima pion, tempo skak. Raja berpindah, maka benteng ke D5 tempo skak. Raja ke C3, maka Raja ke F6 mensupport pion juga mengancam pion G6. Dilakukan skak, Raja menerima pion G6, benteng ke F1, maka kuda ke E5 saat ini mensupport gajah, mendukung juga benteng melakukan skak di D3. Maka benteng ke A7 dilakukan skak, benteng D3, Raja ke C2, benteng ke D5 kembali saat ini A4, kuda ke C6 mengancam benteng, melakukan juga skak ke depan di petak B4. Benteng berpindah ke A8, kuda ke B4 skak, Raja ke C3 dilakukan skak oleh benteng, Raja ke C4 memberikan juga saat ini pion terlebih dahulu, dilakukan juga benteng ke D5, benteng ke G8, benteng ke G5 saat ini untuk melakukan skak ke depan, juga tentunya mencegah benteng untuk melakukan skak teman-teman. Benteng ke F8, maka gajah saat ini manuver ke depan melakukan skak, benteng ke E1, maka gajah ke D5 skak, Raja mundur menyelamatkan pion juga opsi, tetapi Raja maju saat ini menerima pion B3. Di sini juga open skak, Raja berpindah menerima pion A4, benteng menerima pion tempo skak, Raja ke H7, dan setelah benteng ke F4, di sini juga ke depan ada potensi melakukan skak, tetapi Magnus menyadari langkahnya dan ia menyerah karena pastinya hitam akan melanjutkan kuda juga ke D5 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Di sini juga open skak menerima gajah, benteng juga tumbang, cukup mudah ke depan bagi hitam memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana duel yang terjadi dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 87,7% dan Ian Nepomniachtchi 91,2%. Dan kita lihat teman-teman bagaimana pada semifinal Ian Nepomniachtchi mengalahkan Magnus Carlsen dengan skor 2-1. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, pencet like sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yas Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.